Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Jelani, NIM 1860224166, kelas PKUA 2018. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah dari industri olahraga yang berjudul Analisis Industri Olahraga yang memiliki nilai valuasi tinggi di dalam dan di luar negeri. Kita ke pendahuluan terlebih dahulu. Dari tahun ke tahun, perkembangan industri terjadi perubahan. Saat ini perubahan industri sudah masuk pada tahap yang keempat atau yang dikenal dengan sebutan 4.0. Industri olahraga di Indonesia memiliki prospek yang cerah. Akan tapi, sebagai kegiatan industri olahraga, berbagai kegiatan industri olahraga di tanah air, baik produk dan jasa keolahragaan belum tergarap dengan maksimal. Sedangkan di luar negeri, industri olahraga sudah tumbuh dengan pesat, baik dari segi produk dan jasa keolahragaannya. Lihat dari segi strategi dan profit yang dihasilkan yang ada di dalam dan di luar negeri, tentu berbeda. Industri adalah sekelompok perusahaan yang menghasilkan sebuah produk yang dapat saling menggantikan antara yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk, barang, dan jasa. Makalah ini akan membahas tentang analisis industri olahraga yang memiliki nilai valuasi tinggi baik di dalam dan di luar negeri. Oke, lanjut kita ke pembahasannya. Tadi kita sudah bahas sedikit tentang pengertian industri olahraga. Sekarang kita langsung ke strategi dan profit industri olahraga di dalam dan di luar negeri. Di dalam pembangunan industri olahraga di Indonesia perlu kiranya reorientasi program. Beberapa hal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan budaya olahraga. Budaya olahraga merupakan landasan nasional. Budaya olahraga merupakan sikap dan kebiasaan masyarakat untuk senang berolahraga dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup sehat. Dan yang kedua, persaingan olahraga regional dan internasional. Prestasi olahraga nasional terus merosot di tingkat regional internasional. Kondisi ini disebabkan lemahnya daya saing olahraga nasional dibandingkan negara-negara lain. Yang ketiga, manajemen olahraga nasional. Pendekatan integratif dalam penetapan kebijakan yang memungkinkan pembinaan dan pengembangan olahraga nasional secara harmonis. Yang keempat, yaitu sarana prasarana olahraga serta penerapan riset dan iptek. Penerapan iptek dan pembinaan olahraga baik untuk meningkatkan mutu proses belajar maupun pelatihan merupakan sebuah keniscayaan. Selanjutnya, sinkronisasi program antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Kebijakan-kebijakan olahraga yang diambil oleh pemerintah sangat diperlukan dan masih dominan untuk kelancaran proses di lapangan, seperti subsidi pembiayaan olahraga. Selanjutnya, peran perbankan dalam pengembangan industri olahraga. Dalam hal pembinaan, perbankan sebenarnya turut dapat berperan. Beberapa diantaranya memiliki klub olahraga sendiri, contohnya Bank BNI, Bank Sumsel, dan bank-bank lainnya. Oke, next. Seiring kenaikan pendapatan per kapita masyarakat, dunia olahraga nasional diyakini bisa tumbuh menjadi sebuah industri besar yang menguntungkan. Di dunia belahan barat, dunia olahraga telah menjelma menjadi industri yang sangat mengkilap, baik itu di dalam negeri dan di luar negeri. Melihat fakta-fakta, tampaknya dunia olahraga mampu menjadi primadona baru dalam dunia bisnis nasional serta menjadi potensi pendapatan pajak yang cukup besar bagi pemerintah. Misalnya saja pertandingan sepak bola. Stadion Gelora Bung Karno Jakarta yang notabene merupakan stadion terbesar di Indonesia, berkapasitas penonton lebih dari 80.000 tempat duduknya. Jika kita asumsikan rata-rata stadion berkapasitas 50.000 tempat duduk dan 80% terisi setiap pertandingan dengan harga tiket untuk satu pertandingan rata-rata 25.000. Maka setiap pertandingan satu klub akan memperoleh pendapatan 1 miliar. Wow, sangat besar bukan? Jika dalam satu musim ada 30 pertandingan,
Maka selama satu musim satu klub akan mendapatkan 30 miliar. Bayangkan. Itu saja dari penjualan tiket, apalagi dari industri lainnya kan. Itu masih di nasional. Di internasional lebih lagi. Di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara, olahraga merupakan salah satu hiburan yang nomor satu. Harga tiket laga sepak bola, contohnya harga tiket laga sepak bola final Champions atau big match seperti Real Madrid versus Barcelona bisa sangat mahal. Demikian juga tontonan tinju dunia. Orang harus merogoh koceknya cukup dalam untuk bisa membeli tiket pertandingan tinju juara dunia Manny Pacquiao misalnya. Selanjutnya kesimpulan. Industri olahraga yang memiliki nilai valuasi tinggi di dalam dan di luar negeri adalah cabang olahraga sepak bola. Strategi dan profit industri olahraga pada cabang olahraga sepak bola di dalam dan di luar negeri menjadi industri yang sangat menguntungkan. Contohnya produk-produk olahraganya pun laris sehingga industri yang memproduksi produk-produk olahraga pun berkembang. Di Indonesia, bisnis olahraga juga makin menjadi salah satu peluang bisnis yang prospektif. Makin banyak event olahraga nasional dan internasional digelar di Indonesia, maka akan semakin banyak pula peluang untuk lebih maju. Beberapa produk-produk olahraga yang diproduksi di Indonesia seperti bola dan sepatu olahraga juga bisa diekspor dan disukai masyarakat internasional. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan sedikit kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.